Apa kata Todung Mulya Lubis tentang kasus Hasto? Ini dia. Kalau kita mendengar putusan sela yang dibacakan oleh majelis hakim, tentu kami kecewa dengan putusan sela itu. Kami mengharapkan bahwa eksepsi kami akan diterima, karena memang kasus ini tidak ada dasar hukumnya dan penuh dengan nuansa-nuansa politik. Jadi politisasi kasus ini begitu luar biasa. Nah, kalau kita membaca putusan, termasuk putusan sela, itu kan dimulai dengan kata apa? Demi ketuhanan, ya, berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Nah, ini kan satu kalimat yang sangat sakral. Nah, apakah kita melihat itu dijadikan sebagai acuan, sebagai pedoman dalam sebuah putusan? Ya, kalau kita melihat proses ya, penyidikan, penetapan tersangka P21 sampai pengadilan ini, kita melihat proses ini begitu cepat, ya, begitu banyak sekali kejanggalan, sehingga kita tidak sulit untuk mengatakan bahwa banyak sekali politisasi dalam kasus ini. Apalagi kalau melihat pimpinan KPK pada waktu itu adalah pimpinan KPK yang baru diangkat, ya, belum lama ya diangkat. Nah, itu dia. Ada 5 hal yang saya tangkap dari apa yang disampaikan oleh Todung Mulya Lubis ini. Yang pertama yaitu tidak ada dasar hukumnya katanya. Kok bisa tidak ada dasar hukumnya? Bagaimana KPK menjadikan Hasto tersangka dan kini menjadi terdakwa kalau tidak ada dasar hukumnya? Bagaimana KPK bisa menyusun dakwaan jaksa KPK kalau tidak ada dasar hukumnya? Seperti contoh kita menuduh seseorang pencuri, kalau tidak ada saksi dan alat bukti, bagaimana kita akan menyatakan dia seorang pencuri? Ya. Jadi kalau memang tidak ada saksi, tidak ada alat bukti. Seperti kepada Hasto ini, kalau memang tidak ada dasar hukumnya, bagaimana KPK bisa menyusun dakwaan, bisa menjadikan dia sampai sekarang dari tersangka akhirnya jadi terdakwa. Ya. Kemudian dia bicara tentang politisasi. Sebenarnya tanpa seorang pengacara pun, ya, si Todung Mulya Lubis ini dia akan menyatakan bahwa itu adalah politisasi. Karena apa? Karena dia berdiri bersama-sama dengan Hasto di satu partai yang sama. Ya, jadi saya rasa semua juga kader PDIP yang mengatakan bahwa kasus Hasto ini adalah politisasi. Tapi cobalah kalau dia berdiri di luar dari partai itu, apakah ini politisasi? Tidak. Tidak, ini bukan politisasi, tapi adalah murni proses hukum. Ya. Kemudian dia mengatakan putusan sela hakim itu berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Di sini dia juga sudah menuduh bahwa hakim itu telah memainkan nama Tuhan dengan putusan yang menolak eksepsi mereka, seolah-olah bahwa hakim telah mempermainkan nama Tuhan itu sendiri dengan putusan sela yang menolak eksepsi mereka. Ya. Kemudian yang keempat, dia berkata bahwa proses ini terlalu cepat, sangat cepat prosesnya. Ya. Yang menjadi aneh, kalau kasus korupsi prosesnya lama, akan dikatakan ada permainan, lama sekali prosesnya, menunggu ada sesuatu, menunggu ada lobby-lobby, ya, supaya kasus itu bisa dimainkan, kan begitu. Begitu cepat dibilang lagi aneh-aneh. Padahal sebenarnya kasus ini sudah lama, dari tahun 2020 kasus ini. Ya. Kan jelas dari tahun 2020 kasus ini baru sekarang dibongkar. Itu bukan sesuatu hal yang cepat, itu justru sangat lama. Nah, kemudian dia malah menilai ketua KPK itu sendiri, ya, karena katanya baru diganti, kok bisa langsung melakukan pekerjaan yang seperti ini, ya. Justru kita mempertanyakan, ya, KPK yang lama, ketua KPK yang lama, semua juga tahu siapa ketua KPK yang lama, temannya mereka, CS-nya mereka, CS ketua umumnya mereka, ya. Siapa itu? Saya juga tidak perlu menyampaikan namanya, ya, bahwa sudah terbuka di media kasus ketua KPK yang lama itu punya kasus bermasalah. Jadi jelas kalau Hasto baru sekarang diproses.
ya, nunggu masa ketua KPK yang lama itu diganti. Begitu diganti, ya langsung diproses. Kenapa begitu cepat? Karena memang berkasnya sudah ada dari dulu, cuman tidak diangkat karena ketua KPK yang dulu itu temannya mereka. Jadi begitu diganti, ya langsung diproses. Ya kemudian, ya itu sudah 5 yang dalam pandangan saya juga, si Hasto ini selama Pilpres kemarin dan sampai hari ini juga terlalu banyak dia. Nah ini ya, dia terlalu banyak begini. Orang kesal. Aturan udah tahan dulu lah katanya kan, bisa jadi. Tapi karena dia terlalu banyak begini, merasa dia seolah-olah yang luar biasa, merasa dia paling berhak untuk menilai orang lain, menilai Pilpres itu seperti apa. Kesal juga kan. Ya udah, prosesnya cepat, bisa aja. Proses cepat itu terlalu banyak keluar itu bocah katanya kan gitu. Nah, kemudian ya mereka juga mengatakan bahwa ini untuk mengganjal supaya Hasto jangan menjadi sekjen lagi. Lah, apa urusannya? Kalau mengganjal supaya Hasto tidak menjadi sekjen lagi, berarti pelakunya adalah dari partai itu. Karena tidak mungkin nanti sekjen yang menggantikan contoh Hasto nantinya dari luar partai kan. Jadi kalau dibilang peristiwa ini adalah untuk mengganjal Hasto biar tidak jadi sekjen lagi, berarti pelakunya juga dari partai mereka. Ya, jadi menurut saya apa yang mereka sampaikan, narasi-narasi yang mereka sampaikan itu akan menjadi bumerang terhadap mereka juga pada akhirnya. Ya. Kemudian bahwa apa yang disampaikan juga oleh saudara Todung Mulya Lubis ini tidak ada hal yang luar biasa, semuanya hal-hal yang biasa saja. Ya, hal-hal menurut saya hal-hal yang standar. Sekalipun saya bukan orang hukum, pakar hukum apalagi, tapi saya juga bisa menilai dari logika berpikir saya bahwa apa yang dia sampaikan itu hanya sebatas pembelaan, ya, membela Hastonya, bukan membela kasusnya. Kalau saya lihat ya, karena mereka mengatakan ini politisasi, ya, kemudian prosesnya terlalu cepat, kemudian ketua KPK-nya masih baru. Kemudian ini adalah trik untuk mengganjal Hasto sebagai sekjen, bla 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 dan segala macam. Ini alasan-alasan ya siapapun bisa bikin, siapapun bisa melihat bahwa alasan-alasan ini alasan-alasan yang standar lah, ya. Jadi tidak ada hal-hal yang istimewa yang disampaikan oleh saudara Todung Mulya Lubis ini menurut pandangan, menurut hemat saya, menurut dugaan dan logika saya.